Rekan-rekan media, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan hasil pemeriksaan swab yang disampaikan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Johannes Kupang. Dari 46 sampel yang diperiksa, diketahui ada 9 sampel yang menunjukkan COVID plus. Adapun rinciannya, yang pertama ada 8 sampel yang positif COVID dari Kabupaten Sika, dari Maumere. Dan sebagian besar dari klaster Lambelu. Kemudian ada 1 ya COVID plus juga dari Kabupaten Manggarai Barat, dari Labuan Bajo. Yang 1 positif plus itu dari klaster Goa. Perlu saya sampaikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika untuk segera berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum TC Healers dan seluruh perangkatnya dan menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati Sika dan seluruh jajarannya untuk tindakan-tindakan atau penata laksanaan medis yang harus dilakukan, terutama melakukan perawatan dan isolasi di Rumah Sakit TC Healers Maumere. Demikian juga untuk Kabupaten Manggarai Barat, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk segera melakukan tracing dan melakukan isolasi khusus pasien tersebut, COVID plus tersebut, di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Labuan Bajo. Sebagaimana diketahui dari laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, ada 2 rumah sakit yang menangani COVID plus di Manggarai Barat. Yang pertama Rumah Sakit Komodo dan yang kedua Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Teman-teman media yang saya banggakan, dengan bertambahnya 9 kasus COVID plus yang sudah terkonfirmasi, maka secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada 39 kasus COVID plus dan sudah ada 2 pasien yang sembuh dan 1 meninggal, dan 36-nya saat ini sudah dirawat dan akan segera dilakukan isolasi di 2 rumah sakit tadi yang sudah disampaikan. Adapun rincian kabupaten berdasarkan data yang ada, dari 39 yang sudah terkonfirmasi COVID-19 plus atau positif COVID-19, yang pertama adalah Kabupaten Manggarai Barat dengan 12 kasus COVID plus terkonfirmasi. Yang kedua Kota Kupang ada 11 kasus COVID plus. Kemudian Kabupaten Sika ada 8. Kemudian Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 2. Kabupaten Rotendao 2. Dan masing-masing 1 dari Kabupaten Nagekio, dari Ende, dari Flotim, dan dari Sumba Timur. Masing-masing 1
kasus COVID plus. Teman-teman media yang kami banggakan, kita lihat bahwa tren penyebaran kasus COVID plus di NTT sudah hampir separuh dari kabupaten dan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kebijakan untuk penata laksanaan pelayanan kesehatan maupun perawatan pasien COVID plus yang saat ini ada, yaitu ada 11 rumah sakit rujukan emerging disease yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan 11 rumah sakit second line. Maka dengan melihat eskalasi kasus yang ada, akan ada kebijakan untuk seluruh rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit second line yang ada saat ini, untuk melakukan pelayanan atau perawatan untuk pasien-pasien COVID plus yang ada. Hal ini dikarenakan topografi Nusa Tenggara Timur terdiri dari kepulauan, dan tentu khusus pasien COVID plus di beberapa pulau yang ada di NTT, tentu kita tidak bisa melakukan rujukan baik melalui udara maupun melalui sarana transportasi laut. Oleh karena itu diharapkan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di Nusa Tenggara Timur harus memberikan penata laksanaan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi atau melayani pasien-pasien COVID plus yang ada. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini gugus tugas nasional dan gugus tugas provinsi, akan selalu memberikan dukungan untuk kabupaten, terutama menyiapkan resources yang ada, terutama alat pelindung diri, demikian juga tenaga kesehatan profesional, terutama dokter spesialis paru. Manakala dibutuhkan untuk teman-teman kabupaten, kita akan menggerakkan para dokter spesialis itu ke lokus-lokus pelayanan yang membutuhkan segera dengan menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur serta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar pada saatnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman di kabupaten, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan, terutama para dokter spesialis yang dibutuhkan, terutama dalam hal ini dokter paru. Rekan-rekan media yang kami hormati, dengan kondisi eskalasi kasus yang ada, tentu upaya-upaya di sisi hulu harus selalu kita lakukan. Kita perlu koordinasi yang lebih intens dengan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat provinsi sampai ke tingkat RT dan RW, untuk melakukan pemantauan bersama. Untuk kasus-kasus yang sudah disampaikan atau sudah dirilis, sudah dipublish, teman-teman di perangkat dinas kesehatan kabupaten dan kota akan melakukan tracing. Seluruh informasi harus diberikan oleh masyarakat, agar supaya dalam upaya penanganan secara komprehensif yang kita lakukan itu tidak boleh ada yang terlewatkan, atau para saudara yang melakukan kontak-kontak dengan pasien COVID plus harus dapat teridentifikasi, harus dapat dideteksi dengan baik, agar supaya kita juga harus mengambil langkah-langkah penata laksanaan medis sebagaimana yang sudah ditetapkan. Tentang kecepatan pemeriksaan laboratorium di hasil swab di Rumah Sakit Umum Profesor B.J. Johannes, kita tentu akan sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kami laporkan di kesempatan ini, sudah ada komunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Kesehatan,
tentang dukungan untuk memberikan atau mengirimkan cartridge untuk peralatan tes cepat molekuler. Kita akan memprioritaskan ini selain di Rumah Sakit Umum Profesor Widjat Johannes, juga beberapa wilayah sebagaimana yang sudah kami laporkan, termasuk di beberapa rumah sakit terujukan emerging disease, sebagai contoh di TC Healers, di Rumah Sakit Komodo maupun rumah sakit lainnya. Tentu hal ini harus sejalan dengan ketersediaan tenaga yang mengoperasikan peralatan tersebut. Nah, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Kesehatan akan dilakukan on the job training, ya. Akan dilakukan on the job training. Namun demikian hingga saat ini kita masih terhalang dengan penerbangan yang ada. Tetapi tentu koordinasi tetap kita bangun dengan para pihak agar supaya trainers yang ada bisa melakukan peningkatan kapasitas di daerah, dan manakala tidak bisa kita akan melakukan semacam video conference, semacam pembelajaran jarak jauh yang oleh para expert dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Dan teman-teman media sekalian, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.